لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sidang salat subuh yang insyaallah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan di kesempatan pagi yang berbahagia ini kecuali ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas karunia dan nikmat dari Allah semata kita semua diizinkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dan setelahnya dilanjutkan dengan majelis talabul ilm, majelis menuntut ilmu yang biasa kita lakukan setiap hari Ahad subuh. Dan insyaallah di hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, karya daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Mengingat bahwa tidak lama lagi Ramadan akan tiba, dalam hitungan 1 atau 2 hari ke depan Ramadan akan tiba. Mengingat hari ini masuk 28 Sya'ban, jadi besok Senin kita masuk ke 29 Sya'ban. Selasa, kalau bukan kemungkinannya adalah 1 Ramadan atau masuk ke dalam 30 Sya'ban, yakni terhitung 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan Ramadan akan datang, dan harapannya adalah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita ke bulan Ramadan tahun ini dan memberikan hidayah kepada kita semua agar bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Maka karena munasabah Ramadan, izinkan saya untuk kita loncat dari bab yang seharusnya kita bahas di pagi ini ke bab tentang wujub saumi Ramadan, bab tentang wajibnya puasa Ramadan yang masuk ke dalam kitab Al-Fadail, pembahasan tentang fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan amal di kitab Riyadhus Shalihin ini. Kita loncat ke bab 217 yang berjudul bab wujubu shaumi Ramadan, wajibnya puasa Ramadan, wa bayanu fadlis siyam, dan keterangan tentang keutamaan puasa,
wa ma yata'allaqu bih, dan apa yang terkait dengan puasa. Dan sebagaimana kebiasaan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan ini metode yang beliau lakukan di kitab Riyadhus Shalihin, di awal pembahasan beliau akan menyebutkan ayat-ayat yang terkait dengan bab. Ini metode Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di kitab Riyadhus Shalihin, yang kemudian menjadi metode para ulama setelahnya. Ketika membahas sebuah permasalahan, maka yang pertama kali akan disebutkan di sini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah ayat yang terkait dengan bab. Kemudian setelah itu beliau akan menyebutkan hadis-hadis Nabi SAW yang terkait dengan judul bab ini. Dan tentu surat atau ayat yang terkait dengan as-saum masyhur, maklum, sesuatu yang kita semua mengetahuinya. Allah sebutkan di surat Al-Baqarah mulai dari ayat 183 sampai 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sampai ke 185. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra ila akhiri al-ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman seraya memanggil hamba-hambanya dengan panggilan iman. Ini seakan-akan puasa Ramadan tentu sangat terkait dengan iman. Ya, siapa saja yang melaksanakan puasa Ramadan, ini tanda keimanan. Dan kewajiban Ramadan tentu hanya kepada orang-orang mukmin saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, seraya memanggil kita dengan panggilan yang paling mulia yang Allah panggil kita dengannya, yakni panggilan iman. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian as-siyam. As-siyam dari kalimat sama yasumu sauman atau siyaman. Secara bahasa, ma'asyiral ikhwah, saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah, kalimat as-siyam dalam bahasa Arab artinya al-imsak. Ini secara bahasa. As-siyam artinya al-imsak, menahan diri. Dan kalimat ini umum, bahkan sampai seseorang menahan diri dari berbicara juga masuk ke dalam kategori as-siyam. Seperti misalnya yang Allah abadikan dalam surat Maryam ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Maryam untuk tidak bicara kepada siapapun ketika dia hamil Nabi Isa alaihissalam. Allah mengabadikan perkataan Maryam ibunda Nabi Isa, inni nadartu lirrahmani sauma, saya bernazar kepada Allah yang Maha Rahman untuk sauma, untuk berpuasa. Falan ukallimal yawma insiya, maka saya tidak akan bicara kepada satu orang pun hari ini. Ini sauman di sini artinya menahan diri dari berbicara. Bahkan ma'ruf dalam bahasa Arab bahwa al-farasu sauma, kuda itu dipuasakan, yakni diikat, ditambatkan dan tidak diizinkan untuk bergerak. Maka ini makna as-saum secara bahasa. Setelah Nabi SAW datang, setelah Nabi SAW diutus, maka kalimat as-saum setelahnya menjadi sebuah istilah syar'i. Menjadi sebuah istilah syar'i, menjadi sebuah istilah untuk sebuah ibadah yang ma'ruf, yang kita ketahui bersama. Karena itulah para ulama ketika menjelaskan makna as-siyam atau as-saum secara istilah syar'i, para ulama mengatakan
al-imsak anit ta'ami wasyarab wal jima' min tulu'il fajri ila ghurubis syams biniyatin khalisatin lillahi azza wa jal. Puasa atau as-saum adalah menahan diri dari makan dan minum dan jima'. Ini seakan-akan dari definisi ini sekaligus dijelaskan apa saja yang membatalkan puasa. Dan di sini di definisi ini ada 3 yang dijelaskan: makan dan minum dan jima' di siang hari bulan Ramadan. Min tulu'il fajr, setelah itu definisi ini menjelaskan juga mulai kapan kita berpuasa dan sampai kapan. Batasan awalnya adalah min tulu'il fajr, sejak terbitnya fajar, yakni datangnya waktu subuh, ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Nah, dari sini dari definisi ini, ma'asyiral ikhwah, para jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, start kita melaksanakan as-saum atau as-siyam. Banyak yang sepertinya capek hari ini Pak ya, Masya Allah, hari ini majelis tidur semuanya. Para remaja siapkan air minum, kopi misalnya, bismillah. Banyak yang capek hari ini, subhanallah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Atau aqua misalnya, nanti ke depan kita sibukkan jamaah agar tidak tertidur, diberikan minuman. Nah, baik, kita lanjutkan. Mudah-mudahan tidak lama Pak, sehingga nanti Bapak bisa istirahat segera insya Allah setelah itu. Baik, kita lanjutkan. Definisi as-siyam atau as-saum yang disebutkan para ulama juga menyebutkan batas awal dan batas akhir. Min tulu'il fajr, dari sejak terbitnya subuh fajar. Maka dari sini kita katakan mulai kita berpuasa itu adalah azan subuh. Adapun yang sekarang manusia tulis di jadwal imsakiyah, maka itu maksudnya adalah agar bersiap-siap sebentar lagi akan masuk waktu subuh, bukan tanda haram makan dan minum setelahnya. Nah, datangnya waktu imsak itu maksudnya adalah agar kita bersiap-siap. Sebentar lagi, 10 menit lagi atau 15 menit lagi datang waktu subuh. Yani bukan batasan kita berhenti makan dan minum, bukan. Ini dibuat oleh manusia pada zaman ini, yakni untuk berhati-hati agar kaum muslimin bersiap-siap sebentar lagi azan subuh. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah sampai jelas olehmu al khaytul abyad minal khaytil aswad, beda antara benang putih dengan benang hitam. Ada sebagian sahabat yang begitu lugunya melihat ayat ini secara zahirnya, maka dia di kakinya diikat dua benang. Di kakinya diikat 2 benang, benang putih dan benang hitam. Dia terus makan sambil dia melihat kakinya. Kalau sudah terlihat beda antara benang hitam dan benang putih di kakinya, baru dia berhenti. Ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW, akhirnya Rasulullah SAW menjelaskan maksudnya adalah minal fajr, datangnya waktu subuh. Yani bukan secara zahir sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, bukan. Yani makan dan minumlah sampai datang waktu subuh, itu maksudnya. Kemudian batas akhirnya adalah ghurubis syams, terbenamnya matahari, yakni datangnya waktu subuh pada zaman kita. Maka alhamdulillah dijelaskan juga di definisi ini kapan kita mulai start puasa dan kapan kita berhenti berpuasa. Biniyatin khalisatin lillahi azza wa jalla, itu semua tentu kita lakukan dengan niatan ikhlas lillahi azza wa jalla. Kita niatkan bahwa ini semua adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala saja.
Kembali ke ayat surat Al-Baqarah 183, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana puasa ini diwajibkan atas umat-umat sebelum kita, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Di penghujung ayat 183-nya, ma'asyiral ikhwah, dijelaskan bahwa puasa ini bukan hanya kekhususan syariat Nabi Muhammad SAW saja. Ternyata puasa ini, ma'asyiral ikhwah, juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Jadi maslahat puasa ini begitu besarnya sampai-sampai tidak hanya disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW saja, tapi juga kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Hanya saja wallahu alam bagaimana perbedaan antara kita dengan mereka tidak disebutkan secara detail dalam riwayat-riwayat hadis. Hanya saja secara umum kita katakan, sebagaimana salat juga disebutkan di syariat-syariat sebelumnya, begitu pula zakat, begitu pula as-shaum. Nah, ini tiga ibadah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di syariat nabi-nabi sebelumnya. Ada as-salah, ada az-zakah, dan ada as-shaum. Tiga ibadah yang masyhur di dalam Al-Quran maupun di hadis-hadis Nabi SAW. Bukan hanya syariat Nabi Muhammad saja yang diwajibkan ketiga hal ini, juga kepada nabi-nabi sebelum kita. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tujuan akhir daripada as-shaum, yakni la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. yakni ibadah dan kewajiban-kewajiban yang dilakukan selama Ramadan ini semua tujuan akhirnya adalah agar kita menjadi orang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, setelah itu penulis menyebutkan hadis-hadis Nabi SAW yang terkait dengan bab. Yang pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, hadis ini hadis qudsi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menisbatkannya sebagai firman Allah, kullu amal ibni adam lah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih was-siyamu junnah fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis sha'im atyabu indallahi min rihil misk lis-sha'imi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitri wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih, muttafaqun alaih. Wa hadha lafdzul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, kullu amal ibni adam lah, setiap amalan anak Adam untuknya. Kullu amal ibni Adam lah, setiap amalan anak Adam untuknya. Illa siyam, kecuali puasa. Apa maksudnya? Amalan anak Adam untuknya kecuali puasa. Disebutkan dalam riwayat setelahnya, dari kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhifin. Qala Allah Ta'ala illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Riwayat Imam Muslim menjelaskan makna apa yang dimaksud dengan amalan anak Adam untuknya kecuali puasa, yakni setiap amalan anak Adam dilipat gandakan satu kebaikan menjadi 10 ila 700 dhifin, menjadi 700 kali lipat. Ya, dari satu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10, kemudian dilipat gandakan lagi menjadi 700 ila 700 dhifin.
Ini amalan-amalan lain selain puasa. Illa saum, kecuali puasa, yakni puasa lebih dari itu. Amalan-amalan yang lain paling mentok, yakni paling tinggi derajatnya, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ini saja sudah begitu besarnya, begitu banyaknya, kecuali puasa, yakni illa siyam, kecuali puasa. Puasa lebih dari itu, lebih daripada 700 kali lipat. Maka ini makna amalan anak Adam untuknya kecuali puasa. Yani pahalanya selain puasa itu dari 1 dilipat gandakan menjadi 10, dilipat gandakan lagi menjadi 700. Kecuali puasa lebih dari itu. Nah, ini keutamaan besar yang tidak dimiliki ibadah yang lain kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, dan akulah yang nanti akan membalasnya. Kalimat sesungguhnya puasa itu untukku dijelaskan dalam riwayat Bukhari, di riwayat yang lain, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makan dan minum dan meninggalkan syahwatnya untukku. Maka ini maksud daripada puasa ini untuk Allah. Nah, ini semua kita lakukan dalam rangka agar menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wasiyamu junnah, puasa itu sebagai perisai. Fa idza kana yaumi shaumi ahadikum, jika salah seorang di antara kalian berpuasa, fala yarfuth, janganlah berkata kotor, wala yaskhab, dan janganlah berteriak-teriak, yakni menimbulkan kegaduhan. Fa in sabahu ahadun, kalau seandainya ada yang mencelanya, aw qatalahu, atau mengajaknya berkelahi, falyaqul inni shaim, katakan sungguh saya sedang puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la khuluhu famis shaim, benar-benar bau mulut orang yang berpuasa, atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah, min rihil misk, daripada minyak wangi al-misk. Lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan, yafrahuhuma, yang mana mereka orang berpuasa itu bergembira di dalamnya. Yang pertama, idza aftara fariha bi fitri, wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumi. Apabila dia berbuka puasa, maka dia bergembira ketika berbuka puasa. Ini kegembiraan yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Ini setelah 1 hari keletihan, 1 hari dia bertahan, bersabar, tidak makan dan tidak minum, maka ketika datang waktu berbuka puasa, kegembiraan yang tidak bisa digambarkan dengan apapun. Dan yang kedua, kegembiraan kedua, kebahagiaan kedua yang tidak kalah besarnya adalah wa idza laqiya rabbah fariha bisawmi, apabila bertemu dengan Allah dan Allah membalas puasanya, maka dia bergembira dengan puasanya. Hadis berikutnya yang juga menggambarkan keutamaan Ramadan dan keutamaan puasa. Hadis Nabi SAW sebagaimana disebutkan dari hadis Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah, la yadkhulu minhu ahadun ghairahum, yuqalu ayna as-saimun, fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairahum, fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Muttafaqun alaih. Dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu an, dari Nabi SAW, sesungguhnya di surga ada sebuah pintu. Inna fil jannati baban, sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu, yuqalu lahu rayyan, pintu ini namanya ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-saimun, orang-orang yang berpuasa masuk ke dalamnya pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun, tidak akan masuk ke dalamnya selain daripada orang-orang berpuasa. Maka dikatakan pada hari itu, ketika pintu ar-rayyan dibuka, ainas saimun, mana orang-orang yang berpuasa?
fayaqumun, maka mereka berdiri, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, mereka masuk ke dalam pintu itu dan tidak ada yang masuk kecuali orang-orang yang berpuasa. Apabila telah masuk, ughliqa falam yadkhul minhu ahad, setelah semuanya masuk maka ditutup pintu Ar-Rayyan dan tidak ada satupun yang masuk ke dalamnya. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ada 3 hadis yang senada dengan ini. Yang pertama ini, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis kedua yang juga senada, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ada lagi hadis ketiga, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. 3 hadis yang senada. Ya, pertama ini, man shoma ramadhan, barang siapa berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala hanya kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan dihapus dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis yang kedua yang senada dengan ini, man qama ramadhan, barang siapa yang berdiri salat selama Ramadan, yakni melaksanakan salat-salat wajib dan salat tarawih dan salat-salat sunnah yang lainnya, imanan wahtisaban, dengan alasan 2 hal ini, iman dan berharap pahala hanya kepada Allah, maka balasannya sama, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan dihapuskan dosa-dosa sebelumnya. Hadis yang ketiga yang juga senada, man qama lailatul qadri, barang siapa yang berdiri salat pada saat malam Lailatul Qadr. Kalau ini terkait dengan khusus malam Lailatul Qadr, maka imanan wahtisaban, dan lagi-lagi dilakukan dengan 2 sebab ini, karena iman dan berharap pahala hanya kepada Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa yang setelahnya. Hadis berikutnya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Muttafaqun alaih. Jika datang Ramadan, bahkan disebutkan dalam riwayat lain, idza jaa awwalu lailatin Ramadan, jika datang malam pertama Ramadan. Ini hadis ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi umum, idza jaa Ramadan, jika telah datang Ramadan. Di riwayat lain disebutkan jika telah datang malam pertama Ramadan. Yani keutamaan Ramadan yang akan disebutkan setelah ini mulai dari sejak malam pertama Ramadan tiba. Yang pertama, futihat abwabul jannah, dibuka lebar-lebar pintu-pintu surga. Ya, maksud daripada dibukanya pintu-pintu surga di sini, yakni bahwasanya amalan soleh yang dilakukan selama Ramadan menjadi wasilah untuk masuk ke dalam surga. Dan kebalikannya, wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup rapat-rapat pintu neraka. Disebutkan dalam riwayat lain, tughlaqu abwabu jahannam, lidzalika liqillati syurur wal ma'asi wa hafzil ibad bitaubati wa tashwifihim lil jannah. Yani ditutupnya pintu-pintu neraka, yakni simbol bahwa berkurangnya kemaksiatan pada bulan Ramadan. Liqillati syurur, berkurangnya keburukan-keburukan dan berkurangnya kemaksiatan-kemaksiatan selama Ramadan. Kalau sebelumnya dibukanya pintu-pintu surga, yakni menunjukkan betapa banyaknya amalan soleh dan betapa amalan soleh itu akan menjadi wasilah masuk ke dalam surga. Kebalikannya, di Ramadan berkurang kemaksiatan-kemaksiatan dan wasilah untuk jauh dari neraka semakin terbuka lebar. Wasilah untuk jauh dari api neraka terbuka lebar.
Dan yang ketiga, wasuffidatis syayatin, dan diikat setan-setan. Diikatnya setan-setan ini disebutkan dalam riwayat lain wa maradatul jin. Yang diikat di sini adalah jin-jin yang paling durhaka kepada Allah. Nah, dari riwayat ini menunjukkan bahwa tidak semua setan dibelenggu, hanya yang paling durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari sini ini menjelaskan beberapa fenomena yang muncul di Ramadan yang menunjukkan bahwa benarnya hadis ini. Jadi di Ramadan kita akan temukan betapa besarnya orang-orang melakukan ketaatan kepada Allah dan berkurangnya kemaksiatan, karena syaitan yang menjadi sebab orang-orang tertahan dari amal soleh dan sebab adanya kemaksiatan berkurang. Dan yang disebutkan di sini, di hadis ini secara umum saja setan-setan, tapi dalam riwayat lain disebutkan yang diikat di sini adalah maradatul jin, jin-jin yang paling durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis yang terakhir yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di bab tentang puasa Ramadan ini juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghubiya 'alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30, muttafaqun alaih. Wa hadha lafdzul Bukhari wa fi riwayat Muslim, fa in ghumma 'alaikum fasumu 30 yawman. Hadis ini berbicara tentang permulaan Ramadan dan akhir daripada Ramadan. Hadis ini berbicara tentang bagaimana penentuan awal Ramadan dan bagaimana penentuan akhir Ramadan. Nabi bersabda, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihatnya, yakni karena melihat hilal awal bulan Ramadan. Wa aftiru li ru'yati, dan berfitrilah, yakni masuknya Idul Fitri Syawal juga dengan melihatnya. Nah, dari hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa penentuan awal Ramadan dengan ru'yatul hilal. Adapun penggunaan hisab maka setelahnya. Faida ghubiya alaikum, jika tidak terlihat hilal karena mendung misalnya, tertutupi hilal karena adanya mendung dan kondisi lain yang lain, fa akmilu iddata sya'ban 30, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30. Nah, sebagaimana saya katakan tadi bahwa hari ini tanggal 28 Sya'ban, Senin 29 Sya'ban, maka Selasa kalau bukan masuk ke 30 Sya'ban, atau Selasa bisa jadi 1 Ramadan. Dua kemungkinan. Karena asyhahru, kata Nabi SAW, asyhahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Nabi SAW mengatakan, nahnu qaumun la naktubu wa la nahsib, kami kaum yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menghitung. Bulan itu hakadha wa hakadha wa hakadha. Nabi SAW membuka kedua tangannya dan mengisyaratkan 3 kali, hakadha wa hakadha wa hakadha, yakni 10 10 10 30. Lalu Nabi melanjutkan wa hakadha wa hakadha wa hakadha, lalu Nabi menutup salah satu jarinya. Yani kalau bukan 30 atau 29, tidak dikenal dalam bulan-bulan Hijriyah 28 atau 31. Yang dikenal di bulan-bulan Hijriyah hanya 2 kemungkinan saja, kalau bukan 29 atau 30. Maka di malam 30, di hari 29 Sya'ban, ini hari Senin, di hari 29 di malam 30, maka disinilah mulai dilihat ru'yah hilal, saat terbenamnya matahari. Yani hilal dilihat di arah barat, bukan di arah timur. Bulan hilal dilihat di arah barat ketika matahari mulai terbenam. Di saat itulah nanti akan terlihat beberapa saat hilal. Alhamdulillah pemerintah kita sudah menempatkan di beberapa tempat petugas-petugas dari Kementerian Agama untuk ru'yah hilal.
Maka biasanya nanti malam 30 akan ada sidang itsbat yang menentukan apakah besok 30 Sya'ban atau besok adalah 1 Ramadan. Maka dari sini urutannya adalah ru'yah hilal, baru kemudian penggunaan hisab. Bukan dari awal menggunakan hisab. Bukan dari awal menggunakan hisab. Yang benar adalah ru'yah hilal, jika tidak terlihat hilal baru menggunakan hitungan, yakni dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan disebutkan dalam riwayat Muslim, fa idza ghummiya 'alaikum fasumu 30 yawman. Jika ketika melihat ru'yah hilal bulan Syawal tidak terlihat, maka sempurnakanlah puasa Ramadan menjadi 30 hari. Kiranya ini bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua agar kita bisa di usia kita sampai ke Ramadan yang tahun ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua agar bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kiranya sampai sini pembahasan kita. Saya tutup. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.